Ini tipe M ya, kilometernya masih 1.500. Bocoran guys, ini banyak unit-unit seger nih yang ada di Balai Lelang Legoas. Ada Avanza E 2012. Nih yang 2020 juga ada Sigra. Ada laci penyimpanan seperti biasa, dan ini cukup besar. Head unitnya single din seperti ini. AC-nya ya pasti tidak berfungsi ya, karena juga belum ada switch AC di sini. Oke, saatnya kita turun tinggi juga nih. Oh, ini dalamnya luas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di konten atau di hashtag Douzo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan sesuai dengan permintaan teman-teman, gue di sini akan review unit yang agak beda ya, bukan mobil passengers. Cuma nanti kita akan sedikit preview mobil-mobil yang akan dilelang, tapi kita lebih akan ke sana lagi. Unit-unit mobil niaga. Truk, ada engkel dan juga ada yang double. Nah, juga ada Grand Max, sisa berapa nanti kita akan cek ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Balai Lelang Legoas, bisa langsung cek di deskripsi video ini untuk alamat dan juga untuk media sosial dari Balai Lelang Legoas, biar teman-teman lebih update lagi unit-unit apa saja yang akan dilelang dan juga jadwal lelangnya. Langsung aja download aplikasi Balai Lelang Legoas. Oke guys, gimana keseruannya, unit apa yang akan kita review? Ikutin video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan mengulas unit yang ada di sini. Yang kita akan ulas yang ada di belakang nih. Nah, ini adalah unit-unit yang akan dilelang rencananya mungkin pada pekan ini atau pekan depan. Ini adalah unit Grand Max dan juga Hino Dutro. Yuk kita akan deketin lagi seperti apa. Sedikit bocoran guys, ini banyak unit-unit seger nih yang ada di Balai Lelang Legoas. Ada Avanza E 2012. Nah, ini ada lagi ya. Jadi ini masih belum di progress, tapi sudah ada unitnya, masih grass dan masih fresh. Ini yang 2020 juga ada Sigra. Nah, ini adalah Sigranya yang tipe M, manual transmission. Nah, ini kondisi masih fresh banget, luar biasa. Dan ini gue masih belum dapat harganya, dan ajuan harganya juga masih belum ada untuk si Avanza 2012 yang tipe E atau yang tipe M nih Sigranya. Karena ini unit baru datang, dan nanti kita akan sedikit preview ada unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini. Ada beberapa unit baru yang akan kita sedikit review ya di sana. Cuman sekarang kita akan review ini nih. Ada double dan juga ada engkel. Ayo seperti apa, dan juga nih 2012 untuk Grand Max Blind Van. Oke, yang nyari mobil niaga di Balai Lelang Legoas ini mungkin untuk dilelang salah satunya yang memang kondisinya masih lumayan oke, dan harganya pun juga masih terbilang oke ya. Ini unit-unitnya baru datang kemarin. Ada Hino Dutro 110 dan juga 130 MD dan juga SD. Nah, ini yang 3000 cc dan juga yang 4000 cc ini untuk yang double. Yang engkel tuh biasanya sekitar 3000 cc ya. Hinonya ada beberapa unit, yang tipe SD ada kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 unit nih. Nah, ini unit-unitnya ya. Oke, jadi yang untuk engkelnya atau yang bannya 4 itu ada 5 unit, dan 1 itu yang double. Nah, ini bukan hanya yang ada di sini aja ya. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya Legoas atau di aplikasinya Legoas. Ada unit lintasnya untuk unit-unit mobil Hino Dutro yang 130 ini yang double. Kalau yang di sini kan box semua. Nah, ada juga yang tangki, mobil tangki Hino Dutro 130 di open di harga 100 jutaan. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Balai Lelang Legoas dan akan dilelang pada pekan ini. Nah, ini juga ada beberapa unit dari Blind Van atau Grand Max Blind Van yang ada di lintas. Kalau yang di sini ini masih baru datang 2012, dan ya ini masih kondisi oke sih. Kita langsung akan cek aja ya beberapa unit. Ini kita langsung mulai dari si Grand Max Blind Van 2012 ini. Akan dilelang di Balai Lelang Legoas dengan kondisinya kalau gue bilang ini masih serba cukup dibanding yang 2010 kemarin terakhir kita review ya. Jadi 2012 ini kalau di sistem kondisinya katanya sih masih grade B, cuman kalau gue bilang masih serba cukup. Jangan khawatir di masalah mesin, ini mesinnya masih oke banget. Untuk di bagian headlamp yang sebelah kanan ini agak sedikit lebih baik dibanding yang sebelah kirinya, ini agak sedikit mudar. Bumper masih kondisi cukup lah ya, dan ada beberapa penyok-penyok kecil dan sudah ada yang mengarat. Untuk fender dan bagian pintunya ini masih cukup dibilang presisi ya. Nanti ada beberapa penyok, dan di sini X stikernya sudah tidak terlalu kelihatan, tapi warnanya tetap sudah agak kusam ya. Di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang kondisi cukup juga, ada beberapa X stiker atau bekas-bekas stiker, dan ini ada kondisinya sih masih cukup normal untuk di bagian depan. Velg kaleng bawaan dari blind van-nya dan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Nah, ini yang akan kita cek, ada beberapa penyok-penyok kecil tapi ini masih kondisi wajar, dan ada beberapa penyok besar di bagian belakang. Quarter belakang ini sudah penyok dan sudah mengarat ya.
Dan di sisi kanan sebelah belakang quarternya pun juga agak banyak yang agak mengarat seperti ini dan penyok-penyok besar dan baretan-baretan seperti ini. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Ini masih kondisi agak cukup normal. Ini kondisinya kalau gue bilang banyak penyok-penyok dan sudah mengarat ya. Jadi kalau bisa ditutup stiker ini atau di repaint lagi agak lebih baik lagi. Dan sudah ada yang sobek nih, sobek dan mengarat seperti ini karena ini memang platnya plat tipis. Cuman ini masih dalam kondisi siap jalan sih kalau menurut gue karena mesin masih oke. Ini bagian eksteriornya dan ini ada beberapa tulangan-tulangan di bagian pintu bagasinya pun juga sudah penyok-penyok. Ini sisa satu ya. Jadi kalau sudah dilelang mungkin akan jadi rebutan, cuman kita cek dulu nanti harganya berapa. Langsung kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya yang pasti head unit nggak ada. Terus di sini masih oke untuk bagian dashboard dan juga setir belum ada kusam. Lalu di bagian jok ini masih oke, cuman di bagian driver ada jok yang sobek. Nah, sisanya untuk di plafon masih cukup oke dan juga di bagian sun visor-nya ini yang sebelah kiri masih ada plastiknya, yang satunya yang sebelah kanan enggak. Lalu untuk door trim ya masih terbilang cukup. Jadi interior ini masih terkategori cukup lah menurut gua. Oke guys, untuk data lengkapnya kita akan nanti tunggu verifikasi dari Balai Lelang Legoas. Cuman yang pasti 2012 ini sudah ada Grand Max Blind Fan yang akan dilelang sisa satu unit nih. Sisanya ada di Lintas. Tapi kalau untuk di Muria di Jakarta Barat ini masih cuman tinggal sisa satu tahun 2012. Kondisi masih serba cukup kalau menurut gua karena mesinnya siap jalan. Oke, langsung kita cek Hino Dutro 1300 MD. Yang ini adalah double. Oke, kita langsung di bagian eksterior nih kalau gue bilang sih masih cukup ya. Ada beberapa disebutnya ini warna merah kombinasi kalau di sistem, dan ini bannya ini ada 6 jadi double di belakang. Untuk di bagian depannya atau bagian catnya ini butuh di paint lagi karena ada beberapa cupnya yang sudah mengarat di bagian depan dan juga warnanya sudah memudar. Nah, untuk di bagian dashboard ini juga warnanya sudah cukup agak memudar ya, jadi butuh di touch up lagi. Untuk sisanya nih masih cukup terbilang oke. Headlamp juga masih oke. Mika sebelah kiri seinnya ini sudah ada yang sedikit baret. Sisanya kalau gue bilang masih cukup normal termasuk di bagian boxnya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya seperti apa. Oke, karena gue megang kuncinya yang untuk Hino, jadi kita bisa ngecek untuk di bagian interiornya seperti ini nih. Nah, ini di bagian interior dari Hino Dutro yang double manual transmission pastinya. Kita langsung coba naikin ya. Ini agak tinggi juga nih. Oke, nah gue lagi ada di Hino Dutro dan kita coba cek kondisinya. Dan ini kapasitasnya di 4000 cc mobil ini. Kalau untuk di odometernya dia di 72 ribuan. Masih cukup oke sih kalau menurut gua. Dan kondisinya untuk masalah aki ini soak ya. Ada laci penyimpanan seperti biasa dan ini cukup besar. Head unitnya single din seperti ini. AC-nya ya pasti tidak berfungsi ya karena juga belum ada switch AC di sini. Oke, agak cukup tegak. Plafonnya wajar kotor seperti ini. Sisanya masih terkategori cukup kalau menurut gua. Oke, saatnya kita turun tinggi juga nih. Lanjut kita ke bagian sisanya. Untuk di kaki-kaki sih katanya masih oke karena ini juga double ya. Ban belakang ini ada 2, jadi ini total keseluruhan ada 6 ban. Nah, ini maksudnya ke long chassis nih, jadi agak cukup panjang ya, double seperti ini. Kita coba cek apakah dikunci apa enggak. Nah, seperti apa sih dalamnya, kita langsung lihat aja ya. Oh, ini dalamnya luas banget. Dan ini kondisinya kalau gue bilang masih cukup oke ya. Ada beberapa bagian yang bolong di sini, mungkin disengaja atau seperti apa, gue juga kurang tahu. Tapi kondisi box di dalam ini masih cukup baik sih kalau menurut gue. Nah, ini mobil rencana diajukannya di harga 100 juta kurang lebih karena kemungkinan ini akan di 100 jutaan. Oke, kita tutup kembali. Dan ini tampak dari belakangnya agak cukup besar ya kalau menurut gue. Harga 100 jutaan dan kondisinya masih serba C kalau menurut gua. Ini adalah Hino Dutro 130 MD, tipe box dan juga ada yang tipe engkelnya. Jadi teman-teman langsung pantau aja Balai Lelang Legoas di open di 100 jutaan. Oke, yang tertarik dengan Hino Dutro yang double, teman-teman langsung aja nanti cek, pantengin di Balai Lelang Legoas, kondisinya masih serba C. Jadi untuk di bagian eksterior ini ya kondisinya apa adanya. Warna merah kombinasi, tipe boxnya ini atau sasisnya yang long, dan ini masih terbilang oke di bagian interior dan juga mesinnya masih cukup baik. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Kita langsung ke Hino Dutro yang 110 yang 3000 cc ya, atau yang single. Ini ada 5 unit di sini. Kita langsung akan cek salah satunya aja. Kondisi mesin sih semuanya masih serba cukup. Untuk di bagian eksteriornya ada beberapa kap yang sudah penyok ya di sana untuk di bagian depan. Eksteriornya ini butuh di repair dan juga di repaint lagi nih, dari masalah bumper, dari masalah cat dan semuanya.
cuman masih terkategori cukup kalau di pandangan gue sini. Oke, kita langsung cek aja Hino Dutro yang 300 atau yang 110 SD ini maksudnya ke 3000 cc. Ini bagian eksterior salah satunya. Ini catnya masuknya warna merah kombinasi, semuanya masih terkategori cukup ya untuk si eksteriornya. Nah, ini masih cukup presisi, boxnya semuanya sama, sasisnya juga semuanya sama, penyok ya untuk di bagian cupnya, sisanya masih terkategori cukup. Ada beberapa cat yang sudah pecah-pecah seperti ini. Nah, kita langsung intip nih di bagian interior dari si Hino Dutro ini. Jadi gue megang kuncinya, langsung aja kita coba buka, kita intip. Nah, jadi nggak beda-beda jauh. Seperti ini kondisinya, cuman dia agak sedikit pendek aja dibanding yang double ya. Nah, ini kilometernya ada di 133. Tahunnya sama ya, 2012 keseluruhan. Dan ini interiornya mirip-mirip, semuanya sama. Head unitnya single din, bawaan dari Hino-nya itu sendiri. AC juga nggak ada, power outlet masih ada. Dan yang kondisi ini untuk di bagian laci penyimpanannya sudah diganjel seperti ini. Semua kacanya manual ya, pakai engkol. Kalau ini akinya gimana? Dan ini rata-rata akinya soak, cuman kalau untuk masalah mesin masih terkategori oke. Oke, lanjut, kita kunci dulu. Nah, untuk di bagian bannya ini dia tipenya yang tipe 4, jadi bukan yang 6. Kalau yang 6 kondisi bannya keseluruhannya 30-40% ya. Nah, kalau untuk yang Hino Dutro ankle biasa ini atau yang bannya 4 itu velgnya seperti ini, dan bannya itu kondisi kurang lebih hampir sama 40%an. Dan ini tipe boxnya semuanya bekas stikernya ya, ada masih. Nah, kayak gini. Nah, ini keseluruhan untuk unit yang kelimanya, semuanya kelima unit yang ada di Meruya ini semuanya ankle, yang satu ini yang hanya double. Oke, kita coba langsung nih, salah satunya kita cek untuk di bagian boxnya. Oke, kita langsung cek seperti apa. Nah, ini tadi ada plat yang di bagian double itu nggak ada tutupnya, yang ini ada tutupnya nih. Kondisi atapnya yang tadi kan nggak ada plafonnya, ini juga plafonnya sisa sedikit-sedikit. Yang ini biasanya ada bekas kebocoran-kebocoran ya, mungkin bisa disilen dan segala macam. Tapi semua seluruh boxnya ini masih oke sih kalau gue bilang, termasuk yang double ini masih oke. Dan keseluruhan nih kata inspektor dari Balai Lelang Legoas masih semuanya cukup baik. Oke, langsung kita tutup aja. Oke guys, jadi kalau untuk yang ajuan di Hino Dutro yang ankle atau yang bannya 4 ini di angka 90 jutaan. Cuman waktu itu ada rekor di Balai Lelang Legoas di Meruya ini, Hino Dutro 110 ini terjual di harga 100 juta rupiah. Nah, kalau yang double ini kurang lebih di angka 130 jutaan. Cuman ini masih diajukan di harga 100 juta, yang ini di harga di bawah 100 juta. Seperti apa nantinya teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Legoas, cek aplikasinya. Termasuk ada satu mobil niaga nih yang kecil Grand Max, ini harga ajuannya kurang lebih di 30 atau 40 jutaan. Tapi kita nggak tahu nanti akan di approve oleh vendornya di harga berapa. Kalau di harga 40 jutaan ini udah pasti sold. Dan ini kalau di harga under 100 juta untuk ankle itu sekitar 90 atau 80 juta udah pasti sold. Dan ini di harga 100 juta masih juga ada yang mau ngambil nih untuk si Dutro yang double ya. Oke guys, ini adalah unit-unit niaga yang ada di Balai Lelang Legoas yang kita review sedikit demi sedikit ya. Ini cuma satu unit untuk si Grand Max Blind Fan 2012, sisanya Hino Dutro ankle dan juga double 2012. Odometer rata-rata di 100 ribuan, yang double ini masih 70 ribuan. Kalau Grand Max yang 2012 ini kilometernya atau odometernya masih belum gua dapetin datanya karena masih diverifikasi oleh pihak dari official Balai Lelang Legoas. Oke, langsung kita cek beberapa unit yang ada di Balai Lelang Legoas selain unit niaga ini, selain Sigra 2020 yang masih seger ini, dan juga Avanza 2012 tipe E. Masih ada kurang lebih 2 nih baru masuk, dan ini waktu itu di open di harga 70 jutaan ya. Kalau Sigra 2020 tipe M ini gue masih belum tahu akan di open di harga berapa, cuman pantengin aja Balai Lelang Legoas. Oke, lanjut guys, di Balai Lelang Legoas masih ada mobil fresh lagi yang akan dilelang, yaitu Karimun Wagon R yang GL 2019 dan ini 2018 Ayla. Yang Ayla ini 2018 tipe terendah, ini tipe M ya, kilometernya masih 1500-an, dan Wagon R ini kilometer masih di 26 ribuan. Nah, masih seger ya, kita coba cek dari depannya nih.
Nah, ini jadi ada beberapa unit yang masih segar, termasuk Ayla dan juga Karimun. Yang Karimun dibuka di 65 juta, yang ini di 63 juta. Jadi buat teman-teman cari mobil Grace harga 60 jutaan nih ada di Balai Lelang Legoas. Jadi jangan ketinggalan ya, pantengin aja di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini adalah update yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas khusus di mobil niaga sih sebenarnya. Jadi mobil niaga harganya mungkin di angka 40 jutaan untuk si Grand Max, dan Dutro-nya mungkin di harga 90 jutaan atau 100 jutaan. Jadi kita cek aja atau pantengin aja nanti Balai Lelang Legoas. Sisanya masih ada mobil 60 jutaan dan 70 jutaan, termasuk si mobil 80 jutaan yaitu adalah Wuling Convero. Masih sisa 6. Cuman nggak tahu nanti akan mungkin video ini akan update-nya setelah lelang ya. Jadi mohon maaf banget, cuman nggak masalah, gue di sini akan menginformasikan unit-unit yang akan dilelang pada pekan depan sebenarnya untuk si unit niaga yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Cuman jangan khawatir, masih banyak unit lainnya, Sigra, Kalia, Ayla dan juga Wagon R, termasuk Avanza 2012 nanti ada, dan juga Wuling masih sisa 6. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informasi bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi penting tentang Balai Lelang Legoas, informasi alamat dan juga media sosial dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, support terus channel gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.